Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fania Aisyah dari Prodi Sistem Informasi Geografi Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana praktikum tomografi, praktikum sains data geospasial lanjut acara ketiga mengenai object detection berbasis deep learning untuk inventarisasi dan monitoring kesehatan tanaman kelapa sawit. Nah, metode yang digunakan menggunakan AI yang untuk mengenali dan menganalisis eh, tanaman kelapa sawit dalam foto udara yang kita punya. Nah, teknik ini dia itu menggunakan model dari deep learning, apa namanya, sampel yang telah kita buat dari deep learning atau training yang telah kita buat, kemudian dilabel yang telah dilabeli kelapa sawit. Nah, kemudian dia itu akan mendeteksi pohon-pohon kelapa sawit secara otomatis di area yang luas. Dalam prosesnya, deep learning ini mengidentifikasi pohon-pohon berdasarkan karakteristik visual seperti warna dan bentuk, misalkan kayak pohon kelapa sawit yang kelihatan sehat atau tidak sehat. Setelah itu, mendeteksi. Nah, setelah itu mendeteksi dengan menganalisis kesehatan menggunakan indeks vegetasi yaitu uh, Visible Atmospherically Resistant Index atau VARI. Ide ini untuk mengukur intensitas warna hijau untuk menilai kondisi kesehatan pohon kelapa sawit. Uh, jadi object detection itu mempermudah pemantauan kesehatan secara efisien, terus juga dalam skala yang cukup besar ya wilayahnya, sehingga membantu dalam pengolahan perkebunan kelapa sawit. Nah, intinya seperti itu. Nah, di sini juga kita eh, apa kata lainnya itu Geo AI. Jadi Geo AI itu Geospatial Artificial Intelligence. Itu merupakan teknologi kecerdasan buatan untuk analisis data geospasial yang dimana teknik-teknik AI ini dengan data geospasial eh, meningkatkan kita untuk mempermudah analisis, prediksi, dan pengambilan keputusan terkait lokasi dan ruang. GWI itu sendiri itu sebenarnya ada dua. Jadi ada mixed learning dan deep learning untuk menganalisis data geospasial. Nah, deep learning sendiri itu adalah bagian dari AI yang membuat komputer mempelajari data yang kita berikan. Eh, fungsi deep learning itu dia bekerja seperti otak manusia yang bisa kata lain itu dia ini komputer yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak eh, lapisan untuk mengenali pola seperti kalau misalkan kalau secara umum itu seperti wajah, suara, atau gambar. Nah, di Pending ini eh, membantu mesin dari komputer kita untuk membuat keputusan atau prediksi tanpa perlu diberi petunjuk secara detail. Jadi kita masukin parameter-parameter yang tertentu aja. Nah, langsung aja ke praktikumnya di sini. Pertama-tama itu kita ngambil foto udara dulu ya, diakusisiin dulu. Nih, di sini kita tuh menggunakan open aerial map. Ini saya udah buka. Ini tuh kita lihat di sini eh, perekamannya kapan, kemudian di sini eh, apa namanya sensornya tuh apa jenisnya, kemudian setelah itu diunduh dan eh, ditampilkan di sini. Nah, sebelumnya itu dia lebarnya seperti
apa namanya kayak data raster pada umumnya, simbolisasi. Sebelumnya seperti ini, tapi untuk kita supaya deteksinya itu mencakup di area sini aja, area yang bentuknya ini aja nih yang hijau-hijau harus di masking. Soalnya saya lupa melakukan masking ketika detection objek itu dia tuh terdetek sampai luar-luar gitu. Jadi usahain kayak gini supaya tidak ada kesalahan. Nah, setelah itu eh, kita melakukan label ya. Di Imagery ini label, kemudian kita ambil data ya. Nah, nah, ini saya menyebar merata di seluruh area. Ya, ini eh, label objek for deep learning ini, tools-nya itu digunakan untuk melabeli objek kelapa sawit pada data citra untuk em, membuat sampel model deep learning. Nah, nanti hasil dari data label ini untuk melatih model. Setelah itu kita melakukan ekspor ya, ekspor data, ekspor data. Nah, di sini kita lakukan ekspor data, blending data. Di sini kita masukkan lawang sewu, lawang agungnya. Kemudian di sini nggak usah. Setelah itu kita masukkan outputnya. Terus vektor ini adalah eh, data dari label yang kita buat. Nah, kemudian habis itu ini class values untuk mendefinisikan kalau ini adalah class values, kelasnya atau fieldnya. Terus ini nggak usah, setelah itu ini default. Nah, setelah itu ini juga default. Setelah itu ini same as. Setelah itu baru di running. Nah, dari fungsi export ini itu mengekspor data sampel yang telah dilabeli ke format yang dapat digunakan ketika kita melakukan model deep learning. Jadi hasilnya itu berupa nih ada image, label, model, kemudian di sini ada JSON-nya, ini ada EMD, terus ini ada beberapa teks dokumen, isinya ada foto-foto. Nanti saya jelaskan di akhir ya. Setelah itu kita melakukan namanya eh detect ini trend model. Nah, di sini tuh sensitif banget ya. Sini kita masukin hasil dari eh, ekspor data tadi. Ini foldernya ya. Kemudian outputnya ini atur. Setelah itu epochnya ini disesuaikan sama eh, prosesor yang ada di laptop. Nah, untuk eh, CPU-nya itu ya epoxnya itu harus sesuai ya. Karena ini laptopnya Intel Core 7 itu menggunakan 50. Tapi karena 50 karena ini.
Nah, setelah itu ini bed size-nya itu tergantung lalapan, kemudian di sini single shot detektor. Jadi single shot detektor itu ini eh, apa namanya kayak untuk eh, kita harus membuat ini gitu. Untuk mengidentifikasi objek seperti pohon kelapa sawit dari citra payudara. Jadi ternyata single source detector itu untuk mengidentifikasi objek seperti pohon kelapa sawit. Nah, ini kemudian ini nanti bakal muncul sendiri. Setelah itu ini ResNet 50 ya. ResNet 50 itu dia parameter yang digunakan. Nah, jadi Resep dulu itu arsitektur jaringan eh, secara konvolusional atau CNN yang sering digunakan dalam tugas-tugas deteksi objek. Ini membantu model untuk mengekstrak fitur penting dari gambar input. Sementara eh, kalau yang single shot itu dia digunakan untuk deteksi objek dalam satu tahap sehingga lebih efisien dalam hal kecepatan dan formalnya. Ini stop and order, stop and profit. Setelah itu kita atur ini pakai sesuai dengan prosesor perangkat keras. Nah, setelah itu kita melakukan detect objek ya. Nah, dalam detect objek ini kita memasukkan kita memasukkan input raster, kemudian outputnya apa, dan menggunakan DPK, input rasternya. Terus modelnya kita menggunakan model SI. Seharusnya MDKL bisa dipakai ya, karena kita udah melakukan ya. Setelah itu nanti akan muncul parameter yang di sini. Bisa ya. Salah ya? Oh ini modelnya. Nah, nanti akan muncul nih PD-nya, threshold-nya 0,5, kemudian ada MS overlap, setelah itu ada bed size, kemudian exclude tab detect. Di sini environment-nya diatur. Nah, setelah itu di running. Nah, hasilnya itu di tag-nya itu adalah pattern ya, hasilnya tuh ini. Nah, satu ini dia kesalahan saya di sini itu karena kemungkinan itu pas melakukan semua proses dari awal itu saya tidak melakukan masking ini, pemotongan. Sehingga dia terdetek sampai luar keluar sini. Tapi di dalamnya tuh ada ini. Nah, tetap ada ini karena kan area saya menyebar dan ini cukup mencakup area sampel-sampel yang telah saya buat. Setelah itu
deteksi objek ini itu untuk mendeteksi pohon kelapa sawit di citra berdasarkan model yang telah kita buat trainingnya. Nah, hasilnya ini uh, terlihat di sini menunjukkan lokasi pohon kelapa sawit yang terdeteksi. Nah, di sini aku sampai luar-luar ini. Kemudian setelah itu kita melakukan um, non maksimum non maksimum. Nah, di dalam non maksimum ini kita masukkan inferensi, kemudian confidence, class, masukkan inferensi, confidence, class. Setelah itu nih outputnya, kemudian ingat tidak usah. Terus habis itu ini juga tidak usah. Ini di running, hasilnya bakal ini. Jadi non maksimum suppression atau NNS itu merupakan teknis dari pasca pemrosesan yang digunakan dalam deteksi objek untuk menghilangkan deteksi yang redundan dan memastikan hanya satu kotak eh, satu kotak batas atau bounding box yang dipilih untuk setiap objeknya. Eh, jadi fungsi NRS sendiri itu mengatasi masalah duplikasi dalam deteksi objek yang sering muncul karena model dapat menghasilkan beberapa bounding box untuk objek yang sama. Jadi hasil NRS sendiri itu menghasilkan satu bounding box per objek, mengurangi duplikasi dan meningkatkan akurasi deteksi objek dengan menghilangkan hasil yang tumpang tindih. Tapi ini masih ada yang tumpang tindih mungkin kurang. Tapi ini cukup cukup eh, memvalidasi ya supaya tidak duplikat. Nah, setelah itu kita melakukan cluster function di imagery. Di sini raster function sendiri itu ada beberapa tools operasi dan analisis langsung eh, yang dimana eh, secara langsung dapat digunakan untuk mengubah data asli. Salah satunya itu adalah band aritmatik. Ini kita pilih yang band aritmatik ya, sistem band aritmatik. Nah, kita pilih yang ini. Jadi band aritmatik itu dia menghitung operasi matematika antara band-band raster untuk menerapkan rumus khusus untuk menghasilkan layar baru. Nah, di sini kan kita nanti contohnya bakal menghitung indeks dari vari ya, eh, untuk menilai kesehatan pohon. Nah, jadi nanti layar vari akan menunjukkan indeks kesehatan vegetasi. Nah, di sini isi aja satu, dua, tiga. Setelah itu ini kita uh, vari mana? Dan nanti rasternya itu lawang album. Setelah itu baru create new layer. Nanti akan muncul band aritmatik. Nah, ini nanti akan muncul ini. Dia akan mendeteksi kesehatan dari si kelapa sawitnya proses ini. Atau bukan mendeteksi sih, menghitung. Nah, setelah itu kita lanjut ke fitur to point nih. Fitur to point.
Nah, fitur to point sendiri itu untuk fungsinya untuk mengonversi poligon dari pohon-pohon kelapa sawitnya ini menjadi titik tengah untuk analisis lebih lanjut. Nah, hasilnya itu titik tengah setiap poligon itu ada. Input fiturnya itu adalah hasil NFC tadi, kemudian ini outputnya. Nah, hasilnya itu adalah nih, titik tengah ini. Nah, setelah itu kita ukur nih untuk melihat jari-jari dari kelapa sawit yang telah kita ukur. Jadi ya toolsnya. Nah, di Max. Nah, ini kita ukur aja jari-jarinya dari tengah. Nah, ini tuh hasilnya. Ini ada derajatnya, kemudian di sini ada segmennya, kemudian ini ada rata-ratanya. Di jari-jarinya segini. Nah, setelah itu eh, kita akan melakukan kita lihat nih jari-jarinya ulang. Nah, jari-jarinya itu sekitar 19,97. Nah, setelah itu kita akan melakukan distance values dari jari-jari yang telah yang tadi kita ukur. Sini kita lakukan di bawah. Kita melakukan belt si namanya variance buffer. Nah, di sini kita lakuin inputnya itu adalah kelapa sawit. Setelah itu ini outputnya diatur, terus habis itu tadi belas. Nah, setelah itu ini planar di solve. Setelah itu decimal degree ya. Terus habis itu eh, kita running. Nah, hasilnya itu adalah nah, sebenarnya tuh hasilnya kayak gini, cuma ini kan dengan simbolisasi. Nah, setelah itu habis di buffer, kita melakukan zona statistik. Oh ya, jadi buffer itu dia em, untuk menganalisis nilai vari. Nah, area buffer itu di sekitar titik-titik pohon hasilnya. Nah, setelah itu zonal statistik stable. Hmm, nggak bisa dikeluarin search ya. Zonal statistik. Nah, ini. Nah, ini nih, zonal statistik table. Nah, di dalam zonal statistik table itu kita masukin buffer, kemudian atur fieldnya, fieldnya, kemudian ini eh, outputnya apa. Setelah itu kita akan, hasilnya itu berupa tabel. Misalnya buffer, kemudian fieldnya itu oleh apa, kemudian ini adalah uh, kemudian hasil outputnya. Setelah itu kita uh, output adalah ini. Kemudian di sini main ya. Nah, nanti itu akan
Ini akan mengekstrak nilai vari dari buffer dalam bentuk tabel. Kita akan muncul tabelnya di sini, mean ya, orang ini, kemudian di sini. Nah, setelah itu eh, kita akan melakukan join. Nah, join fold ini untuk menggabungkan nilai vari ke dalam tabel atau atribut hasil buffer. Nah, atributnya itu mencakup nilai-nilai dari kesehatan tanaman. Nah, kemudian di sini ada hasilnya. Di sini ada nomornya itu adalah kita membutuhkan infection. Kemudian eh, sehat. Kemudian ini ada sedang. Kemudian di sini ada eh, apa namanya? Kayak cukup cukup tidak sehat ya. Kemudian butuh penanganan khusus. Nah, setelah itu hasilnya itu pertama-tama di sini kan tadi akuisisi data. Akuisisi data tuh tadi yang di situ. Kemudian ini hasil time-nya kita lihat di sini. Nah, situ ada image. Nah, ini tuh hasil eh, gambar yang dari sampel-sampel yang telah kita buat. Ini ada letaknya di sini, di sini, di sini. Itu eh, ketahuan apa aja yang termasuk kelapa sawit, air mana aja. Nah, setelah itu, ini labels ini itu isinya adalah kayak data-data eh, kayak semacam data-data dari file-file yang digambar tadi itu. Nah, setelah itu ini ada akumulasi dari JSON yang dimana ini data-data yang kita input tadi. Setelah itu ada EMD, kemudian di sini ada hasil-hasilnya, ini ada eh, apa aja sih yang tadi kita lakukan itu ada rumus-rumusnya gitu. Ada kisah-kisah. Setelah itu yang kedua itu ada matriks ya dari si model yang telah kita buat. Nah, ini matriksnya. Nah, di sini saya akan jelasin satu satu. Nah, tadi udah dijelasin juga kalau metode yang kita gunakan adalah single shot detector. Nah, ini menggunakan 50. Jadi dijelasin juga. Kemudian di sini ada learning lab slides. Ini digunakan dalam pelatihan disajikan dalam rentang slides 398 sekian-sekian. Nah, nilai Linux Rate ini menentukan seberapa cepat model melakukan perubahan bobot berdasarkan kesalahan prediksi. Nah, tentang learning rate yang disesuaikan bertujuan untuk memberikan model eh, dalam kemampuannya untuk mempelajari secara optimal eh, cepat atau lambatnya untuk menghindari yang namanya overfitting atau underfitting yang disebabkan oleh epox dari CPU kita atau GPU kita. Nah, kemudian ini training and validation ini menunjukkan bagaimana model belajar dari data training loss uh, dan bagaimana performanya diuji terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, training loss ini uh,
terlihat di sini turun turun dengan signifikan menunjukkan bahwa modelnya mampu mengenali pola dalam data training dengan baik. Namun validation loss ini yang fluktual dan lebih tinggi menunjukkan bahwa modelnya mungkin mengalami sedikit ini overfitting ya. Yang disebabkan tadi oleh si epoch sendiri atau mungkin karena sampelnya terlalu banyak dan itu juga bisa jadi. Atau sampelnya kurang jelas. Nih, di mana model belajar lebih banyak dari eh, training yang tidak berlaku secara umum. Nah, setelah itu nanti di sini kita akan jelasin yang dimana garis warna biru ini mewakili training loss yang menunjukkan penurunan yang lumayan signifikan dan stabil seiring dengan berjalannya. Ini menandakan bahwa model terus mempelajari. Nah, kalau yang orang ini mewakili validasi luas yang itu awalnya tinggi tapi turun dengan cepat lalu melalui mulai berfluktuasi meskipun secara umum menurun validasi tidak serendah dari si training loss ini bahwa performa dari model datanya belum pernah dilihat lebih bervariasi lumayan stabil kan pada sekitar nilainya sekitar 70 di akhir dari pelatihan ini. Nah, di sini eh, average precision score itu merupakan skor presisi rata-rata untuk deteksi pohon kelapa sawit. Dia berarti memiliki kemampuan yang sedang mendeteksi objek sekitar nilai sendiri. Skor itu di sini hasil dari si navinya sendiri. Navi itu eh, yang merupakan infrastruktur dan eh, dia ini indeks yang digunakan untuk melihat kesehatan dari si kelapa sawitnya sendiri. Dia mengklasifikasi kesehatan kelapa sawit berdasarkan rata-rata dari pari setiap pohon yang diukur. Di sini hasilnya itu adalah ini. Ini, ini hasilnya. Hasilnya ini, tapi itu sampai keluar. Jadi kalau yang need and extend ini kan hasilnya 0,05586. Ini eh, di- dengan warna kuning kan. Ini menunjukkan bahwa kelapa sawit ini sangat rendah. Kita mungkin perlu inspeksi lebih lanjut untuk memastikan apakah ada masalah seperti mungkin kekurangan nutrisi atau air ya. Nah, setelah itu di sini ada declining health ini nilainya sekitar 0,17 sekian. Itu ini menunjukkan bahwa pohon tersebut mengalami penurunan kesehatan yang lebih rendah dari rata-rata. Ini mengindikasi penguat kualitas daun yang bisa disebabkan oleh eh, apa stres lingkungan atau penyakit atau apa. Terus di sini ada modern. Ini eh, ini tuh sedang ya, tidak tapi meskipun kondisinya tidak sempurna, masih tergolong sehat, tapi perlu diawasi supaya tidak ada penurunan lebih lanjut. Nah, kalau yang health ini, dia itu warna merah ya, ini menunjukkan kondisi sehat, eh, nilainya nilai varinya itu tertinggi. Warna daunnya mungkin hijau subur, mungkin hijau subur seperti kelapa sawit yang deteksi. Mungkin ini ada kesalahan. Kebanyakan bukan kelapa sawit ya.
terdeteksi diri saya. Seharusnya ini kalau warna merah tuh gak ada masalah sih. Nah, mungkin karena ini juga kita menggunakan teknologi ya kadang ada yang salah ada yang benar seperti itu. Jadi mungkin karena ini tuh semuanya dipengaruhi oleh eh, prosesor yang digunakan. Nah, sebelumnya itu saya tuh menggunakan laptop saya. Setelah itu saya menggunakan untuk modeling itu menggunakan laptop lain sehingga mungkin itu efeknya mempengaruhi ya karena kan beda prosesor ya. Jadi eh, ini termasuk data yang overfitting. Jadi overfitting sendiri itu karena dia dia tuh eh, jumlah epoknya terlalu mungkin kalau di sini terlalu kecil dan datanya terlalu besar atau nggak seimbang epok yang digunakan data awal kemudian eh, berarti ini akan eh, mungkin akan bekerja dengan baik tapi ini terlalu berlebihan banget sih sampai keluar mendeteksi. Sekian dari saya kurang lebih yang mohon maaf sama teman.